biasa kan. Aku mau kasih kalian info, jangan lupa. Hari Sabtu kita ada ibadah youth di gereja jam 5 sore. Jangan lupa ya. Untuk hari Jumat, jangan lupa ada konser juga di gereja jam 7 malam. Jangan lupa datang ya, aku tunggu. See you, God bless you. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, your love, never ending. You are alive in us, nothing can take your place. You are all we need, your love has set us free. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. Shalom teman-teman semuanya. Sekali lagi dong yang lebih semangat yuk. Shalom teman-teman semuanya. Sudah semangat muji Tuhan semuanya? Udah siap? Yuk sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan. Sama-sama katakan kau gunung batuku. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu.
lebih semangat memuji Tuhan. Pernah dilihat mata, Yang tak pernah didengar telinga, pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. katakan alasanku. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan semenjak, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan semenjak, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Lagi katakan apa yang tak pernah. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, Semua kau sediakan bagi kami Tuhan. sediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan Katakan dulu, sekarang, dan selamanya. dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya, beri sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk teman-teman. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ku berjalan,
setia. Dengan senap hati kita katakan dari awal. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama.
Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Biarkan musik dengan lembut. Kau segalanya bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi Yesus, Yesus, Yesus,
Inilah kerinduan kami Tuhan, sore hari ini. Bahwa Yesuslah satu-satunya yang segalanya buat hidup kami. Engkau adalah pribadi yang sangat berarti Tuhan. Biarlah sore hari ini, nyatakanlah isi hatimu buat setiap kami. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu. Kami mau dikoreksi Tuhan. Kami mau menjadi apa yang Kau inginkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Dan biarlah Roh Kudus Engkau yang terus menjamah seluruh roh, jiwa, dan tubuh kami. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh sungguh-sungguh diberkati. Dan kami boleh kembali kepada cinta yang mula-mula. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap untuk mendengar firman Tuhan, mari kita katakan amin. Oke, terima kasih buat tim PAW sore hari ini. Shalom semuanya buat anak-anak muda. Apa kabar? Ya, ada sebagian yang hari ini baru hadir ya, mungkin sudah beberapa minggu nggak hadir. Oke, hari ini saya akan membahas firman Tuhan dan ini adalah sebuah kerinduan Tuhan ya. Saya percaya saudara bahwa ini adalah kerinduan Tuhan. Saya ingin membahas kenapa Tuhan ingin supaya kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah first love. Saudara, firman Tuhan dicatat di dalam Wahyu pasal yang kedua. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat 7. Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Demikian firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3, dan kau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan kau tidak mengenal lelah. Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sore hari ini buat seluruh anak-anak muda, remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, sore hari ini firman Tuhan ini adalah sebuah kerinduan Tuhan kepada orang percaya. Saudara dan saya, kita yang hidup di akhir zaman. Bahkan firman ini ditulis dari jemaat dari zamannya rasul-rasul, saudara, sampai kepada akhir zaman. Dan kita hidup di akhir zaman. Nah, yang jadi catatan penting sore hari ini adalah mengapa Tuhan di awal mula dia memuji keberadaan jemaat di Efesus. Saudara bisa baca di ayat yang kedua. Ya, bagaimana kehidupan jemaat di Efesus awal mulanya, saudara? Mereka sungguh-sungguh bekerja ya dengan jerih payah dan mereka adalah jemaat yang tekun. Tekun melayani Tuhan,
tekun ya, melakukan bagian mereka sehingga Tuhan memuji. Dan selanjutnya lagi saudara, dikatakan bahwa jemaat di Efesus tidak sabar, ya, tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Jadi istilahnya gini, ini menggambarkan bahwa jemaat di Efesus adalah jemaat yang luar biasa, saudara. Ya, dia tekun, dia berjerih lelah, bahkan dia nggak sabar, saudara. Kalau ada orang jahat, dia kepengen menegur ya. Bahkan di situ dikatakan bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Bahkan jemaat di Efesus ini bukan jemaat yang biasa. Dia bisa melihat pemimpin yang baik dan yang tidak baik. Bahkan dia bisa buktikan, saudara. Seorang pemimpin rasul, ya, di situ dikatakan menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, inilah kondisi jemaat di Efesus. Nah, selanjutnya saudara. Ya, di ayat yang ketiga ini masih pujian dari Tuhan kepada jemaat di Efesus. Ya, dan kau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan kau tidak mengenal lelah. Wow, saudara. Ini kehidupan jemaat di Efesus. Saudara, ini adalah sebuah gambaran. Kalau saudara nanti baca di dalam kitab Wahyu pasal 2 sampai pasal 3, di sana ada 7 jemaat, dimulai dari jemaat di Efesus. Dan saudara yang menjadi catatan penting di ayat yang keempat, ini adalah sebuah teguran atau nasihat yang begitu keras saudara kepada jemaat di Efesus. Firman Tuhan berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara, kenapa jemaat Efesus pada akhirnya dia menjadi jemaat yang dingin? Mungkin saudara dan saya, kita sudah lama ikut Tuhan. Siapa di sini yang sudah bertobat lebih dari 20 tahun? Ada? 15 tahun? Enggak ada? 10 tahun ada? Halo? Anybody here? Apakah ada orang di sini? Ada yang 10 tahun, saudara yang sudah menjadi pengikut Kristus? Ya, pertanyaan saya, siapa yang sudah mengikut Tuhan dari sejak 20 tahun yang lalu? Ada? Yang sudah 20 tahun lalu, saudara sudah menjadi percaya dan saudara sudah menjadi pengikut Kristus. Ada? Angkat tangan, 20 tahun? Wow, banyak ya. 15 tahun? Ya, sama banyak. 10 tahun? Ya. Atau ada yang baru bertobat? Ada di sini? Tidak ada. Oke, saya lanjut saudara. Firman Tuhan ini, kenapa Tuhan menegur jemaat di Efesus? Karena pada akhirnya jemaat di Efesus ini, dia adalah jemaat yang melayani tanpa kasih. Kalau saudara perhatikan di awal tahun, saya berbicara tentang hubungan intimasi dengan Tuhan. Dan saya nggak tahu, tiba-tiba Roh Kudus minta supaya saya membagikan firman ini. Kalau saudara perhatikan firman yang saya sampaikan, itu berseri saudara. Ya, saya di awal tahun saya membahas konsep melayani antara Marta dan Maria. Kemudian bulan kemarin, di bulan Januari juga saya sudah 2 kali membagikan kebenaran firman Tuhan. Di minggu yang ketiga, saya membagikan lagi hidup yang memberi arti, saudara. Dan hari ini firman Tuhan berkata, kembali kepada kasih yang mula-mula. Saudara jangan sampai ya, saudara yang sudah melayani Tuhan, pada akhirnya saudara menjadi pribadi yang dingin. Gak apa-apa om, saya ke gereja ya rajin, ibadah rajin, berdoa rajin om, baca Alkitab gak pernah bolong. Ada di sini yang baca Alkitab gak pernah bolong?
Nggak ada, oke. Atau saya mau tanya, siapa di sini yang berdoa sehari 1 jam? Ada? Kenapa? Kurang dikit. 50 menit mungkin? Nggak ada, 40 menit? 30 menit? Oke. 30 menit saudara. Setiap hari berdoa 30 menit. Saudara, pertanyaan saya, ketika saudara mengalami cinta mula-mula, saya percaya Anda begitu bergelora. Siapa yang sepakat dengan saya? Angkat tangan. Wih, pokoknya saudara jatuh cinta banget sama Tuhan Yesus, betul ya? Saudara gak butuh cowok, yang cewek gak butuh cowok, yang cewek gak butuh cowok. Oh, kebalik ya? Saya kecepetan ngomongnya ya, tapi saya ngetes, Anda ngantuk apa enggak? Yang cewek gak butuh cowok, yang cowok gak butuh cewek. Karena apa? Karena cinta saudara begitu berkobar-kobar kepada Tuhan Yesus. Nah, ini loh saudara, yang dialami oleh jemaat di Efesus. Saudara, firman Tuhan berkata, kenapa Tuhan mencela? Kenapa Tuhan sedih dan Tuhan menegur saudara? Karena firman Tuhan di ayat yang kelima, saudara dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara, ketika hatimu menjadi dingin, engkau tidak lagi memiliki gelora cinta kepada Tuhan, saudara, engkau sedang jatuh di dalam lubang yang dalam. Dan Tuhan bilang di ayat yang selanjutnya kalimatnya, bertobatlah. Jadi hari ini saudara, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu saudara. Karena Tuhan tahu yang paling dalam di dalam hatimu. Engkau tidak bisa menyembunyikan isi hatimu saudara. Karena Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Dia tahu betul saudara. Nah, oleh karena itu sore hari ini, buat engkau seluruh anak-anak muda, saudara di sini yang rajin melayani, saya berikan jempol. Ya, saya berikan apresiasi. Demikian juga Tuhan memberikan apresiasi yang hebat kepada jemaat di Efesus. Tetapi alangkah menyedihkan ketika jemaat Efesus sudah begitu berjerih lelah, dia begitu bersemangat melayani Tuhan, tetapi hatinya menjadi dingin. Saudara, hati-hati. Sore hari ini, kalau engkau masih mendengar, engkau masih punya telinga, buka telingamu lebar-lebar. Saudara, firman Tuhan ini berlaku buat siapapun, termaksud saya secara pribadi. Saudara, jangan lagi ketika saudara melayani, ketika saudara baca firman Tuhan, ketika saudara beribadah, itu hanya sebuah rutinitas. Hanya kewajiban, hanya tugas, hanya tanggung jawab. Itu kan tanggung jawab saya. Sudahlah, saya melayani. Tapi saudara sudah tidak memiliki lagi cinta yang begitu bergelora. Sore hari ini saudara, ingat, kalau saudara dalam posisi itu, bertobatlah segera. Firman Tuhan berkata, mengapa jemaat di Efesus bisa kehilangan kasih mula-mula? Yang pertama saudara, dia tidak menjaga hati. Firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23, di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Saudara, jangan biarkan sakit hati, kekecewaan itu menguasai hati dan pikiran perasaanmu. Saudara, segala sesuatu yang bukan yang baik sesuai dengan firman Tuhan, saudara buang itu jauh-jauh. Supaya hatimu tetap hati yang penuh dengan gelora cinta kepada Tuhan. Saudara, jaga hatimu saudara dengan segala kewaspadaan, karena iblis tahu. Ya.
Karena apa saudara? Karena menjadi pusat kehidupan manusia adalah hati. Sama saudara, ketika Tuhan memilih Daud, Tuhan gak melihat wajahnya Daud. Daud masih kemerah-merahan, tapi Tuhan melihat hati. Karena hatinya Daud adalah hati yang selalu rindu kepada Tuhan. Saudara baca di Mazmur 63, itu adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Daud begitu rindu dan haus akan Tuhan. Padahal dia punya segala-galanya saudara. Tetapi Daud yang selalu dia rindukan adalah Tuhan. Daud adalah seorang raja. Dia punya segalanya. Secara kehidupan dia punya kemapanan. Dia punya masa depan yang penuh harapan saudara. Tetapi Daud selalu dia rindu akan Tuhan. Makanya saudara tadi waktu kita nyanyi, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Saya percaya saudara, penulis lagu ini, dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Ini loh kerinduan Tuhan. Bisakah saudara berkata setiap hari, Yesus engkau adalah pribadi yang berarti. Mungkin saudara nanti ketika saudara diberkati oleh Tuhan, saudara lulus kuliah, saudara bekerja mendapatkan posisi yang terbaik. Tapi ingat saudara pesan Tuhan, jangan sampai kenyamanan hidup saudara, saudara meninggalkan cinta yang mula-mula. Alasan yang kedua saudara, karena kenyamanan atau kemapanan hidup itu bisa membuat orang meninggalkan cinta yang mula-mula. Yang ketiga saudara, karena saudara cinta akan dunia ini, sehingga saudara akhirnya terpikat oleh dunia ini. Saudara hati-hati, dunia selalu menawarkan sesuatu yang begitu menggoda. Sampai hari ini saudara, banyak anak-anak Tuhan yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Contoh di Alkitab saudara. Ya, saya akan tunjukkan saudara, contoh di Alkitab ada pribadi yang meninggalkan pelayanannya karena apa? Karena dia cinta akan dunia. Saudara, mari kita baca firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Satu ayat saja saudara. Alkitab mencatat, ini adalah teman sepelayanan Paulus, saudara. Ya, bernama Demas. Sudah dapat? Karena Demas telah mencintai dunia ini. Nah, dan meninggalkan aku. Aku ini adalah Rasul Paulus, saudara. Saudara, saya mau berkata, Demas adalah seteman seperjuangan pelayanan Paulus, saudara. Tetapi dia akhirnya meninggalkan pelayanan dan undur dari Tuhan. Karena apa? Karena dia mencintai dunia. Saudara, mungkin hari ini saudara bisa lihat kanan kiri. Wah, di sebelah saya ada Angie, ada Baby, ya, ada Kayla, ada Nana. Tapi saya nggak ada yang tahu loh saudara, 10 tahun lagi, apakah kamu tetap setia di dalam mengasihi Tuhan? Atau saudara sudah mulai untung dan rugi? Apa sih aku untungnya pergi ke gereja? Kayaknya cuma aku ngeluarin uang persembahan aja deh. Jangan saudara ya. Jangan sampai saudara akhirnya bisa, karena cinta akan dunia, saudara akhirnya mundur. Ya, Alkitab sudah mencatatnya saudara. Ini adalah sebuah peringatan. Dan yang terakhir saudara, apa yang membuat orang bisa kehilangan cinta mula-mula? Karena dia bosan atau dia jenuh. Kegiatan yang rutin itu bisa membuat seseorang menjadi bosan ataupun jenuh. Saudara mungkin lama-lama bosan. Aku pelayanan ya gitu-gitu aja. Aku mukul drum ya udah drum ya gitu-gitu aja. Main keyboard ya gitu-gitu aja. Main bass, main gitar ya gitu-gitu aja. Saudara, saya mau katakan, ketika saudara melayani tanpa kasih,
semuanya itu nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Ingat saudara, di dalam 1 Korintus 13, coba kita buka. 1 Korintus 13, ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas sekali. Ya, mari saudara kita baca. Saya akan membawa saudara 1 Korintus 13, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Ini berbicara pelayanan saudara. Saudara diberikan karunia oleh Tuhan. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3, ditutup oleh Rasul Paulus saudara. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, ini adalah kerinduan Tuhan buat semua anak-anak Tuhan. Jadi kalau saudara nggak memiliki kasih, semua yang saudara lakukan, yang saudara berikan, itu nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Seperti makanan yang hambar, saudara. Siapa di sini yang pernah makan dan saudara merasa di lidah ini makanannya hambar dan saudara pasti berhenti. Siapa yang sama seperti saya? Saya di rumah kalau dimasakin sama Tante Viken ya, waduh masakannya kurang enak. Saya langsung komen saudara, karena apa? Lidah saya bereaksi. Waduh ini makanannya kurang enak mah, kurang rasanya. Dan itu yang membuat apa saudara? Saya langsung protes. Sama seperti Tuhan saudara. Yang Tuhan minta adalah kasih yang tulus dari saudara. Tuhan tidak perlu harta kekayaan saudara. Tuhan gak butuh itu semua. Karena dia pemilik surga. Tapi yang Tuhan butuhkan hari-hari ini adalah kasih yang tulus. Yang saudara berikan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu sore hari ini saudara, kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Supaya apa saudara? Supaya semua yang saudara lakukan, itu semua ada manfaatnya. Dan Tuhan disenangkan. Sore hari ini ayo saudara, saudara yang melayani Tuhan karena saudara mengasihi. Saudara melayani bukan lagi karena rutinitas. Ya, atau saudara berkata, daripada saya di rumah gak ada kegiatan, ya lebih baik saya nongkrong di gereja. Saudara tinggalkan itu semua. Tapi saudara berdoa sore hari ini minta, Tuhan aku mau punya kasih yang semula. The first love. Karena saya percaya ketika saudara punya kasih yang semula, saudara akan selalu bergelora. Saudara akan menikmati gairahnya, cinta Tuhan. Demikian juga Tuhan menikmati gairah cinta saudara. Betul ya saudara ya? Siapa di sini yang pernah pacaran? Angkat tangan. Halo. Jangan malu-malu. Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang pernah pacaran? Oke. Pertanyaan saya nih ya. Apa yang saudara rasakan? Apa Victor? Cinta, oke. Yang lain? Apa yang saudara rasakan saudara? Ketika saudara punya kekasih, apa ya sih yang saudara rasakan? Saudara pasti rindu, betul ya? Rindu untuk berbicara, rindu untuk berkata-kata, ya, rindu untuk menyatakan ekspresi cinta saudara kepada pasangan saudara. Demikian saudara, Tuhan juga mau supaya saudara menyatakan ekspresi kasih saudara yang tulus.
Tuhan gak mau saudara, kasih-Mu menjadi dingin. Saudara, 1 ayat terakhir. Mari kita buka dari kitab Matius pasal yang ke-24. Ayat yang ke-12. Ini kondisi di mana saudara dan saya hidup. Dan kita harus sadar, saudara. Firman Tuhan berkata, Matius 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, kita hidup di akhir zaman. Tetapi ada sebuah peringatan Tuhan, saudara. Jangan sampai kasih kebanyakan orang menjadi dingin itu ada dalam hidup saudara dan saya. Ingat saudara tadi dikatakan di Wahyu 2 ayat yang ke-5, ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh saudara. Jadi kalau saudara nggak segera bertobat, saudara akan terhilang. Dan pada akhirnya saudara meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu sore hari ini saudara, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kedua, jangan biarkan rutinitas ini menguasai kehidupan saudara. Tapi lakukanlah itu dengan penuh kasih. Yang ketiga, jangan kau mengasihi apa yang ada di dalam dunia ini. Dan yang terakhir saudara, ketika saudara diberkati oleh Tuhan, jangan sampai kenyamanan atau kemapanan hidup itu membuat saudara menjadi kasih yang dingin. Oleh karena itu sore hari ini saudara, Tuhan memberikan penawaran 2 hal saudara. Kita kembali lagi di Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi ada 2 hal yang saudara harus lakukan hari-hari ini. Ketika saudara sadar bahwa saya telah meninggalkan kasih yang semula. Bertobat dan lakukanlah kembali. Saya undang pelayan Tuhan maju ke depan. Mari saudara, ketika saya mengajak saudara menyanyikan lagu Yesus, Yesus kau berarti, nyanyikanlah lagu ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Nyanyikanlah dari dalam hatimu yang paling dalam. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku.
Kau segalanya bagiku. Saudara yang rindu, sore hari ini, lihatlah hatimu. Kalau engkau berkata, Tuhan, aku sudah bosan. Aku jenuh, Tuhan. Saudara sadarlah, saudara sudah kehilangan kasih yang semula. Sore hari ini kalau Roh Kudus menegur hatimu, jangan keraskan hatimu, saudara. Saya percaya sore hari ini firman ini adalah bukan firman yang lembut, tapi firman ini menegur dengan keras. Karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan gak mau saudara jatuh di dalam lubang yang paling dalam. Dan kalau engkau tidak segera bertobat, engkau akan menjadi seperti Demas yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudara, Tuhan gak mau saudara mati dengan sia-sia. Karena Yesus sudah membayar dengan lunas. Yesus sudah mati. Yesus sudah menebus saudara dan saya melalui kematiannya di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya tidak binasa. Tetapi saudara akan beroleh hidup yang kekal. Biarkan worship leader menyanyikan lagu ini dengan lembut. Musiknya dengan lembut sekali. Yesus, Yesus. Baik saudara yang menjadi worship leader, singer, bahkan pemain musik. Kalau saudara juga tahu bahwa engkau sudah meninggalkan kasih yang semula, engkau bisa berdoa di dalam hatimu. Katakan, Tuhan, aku sadar aku telah jatuh dalam dosa yang paling dalam. Aku mau kembali. Aku mau kembali kepada kasih-Ku yang semula. Aku mau bergelora. Aku mau menikmati kasih-Mu yang begitu dalam. Dan aku pun dapat menyatakan ekspresi cintaku kepadamu. Saudara nggak usah malu sore hari ini. Kalau saudara tahu bahwa saudara ada orangnya, angkat tanganmu di dada. Saya akan berdoa. Tuhan, Kau lihat setiap tangan yang ditaruh di dada. Kami mau mengaku di hadapan-Mu sore hari ini bahwa kami telah kembali, Tuhan. Kami sudah meninggalkan kasih yang semula. Sore hari ini kami mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Kami mau memiliki first love. Kami mau memiliki cinta yang mula-mula. Kami mau, Tuhan, api kami terus bergelora sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bakar kami kembali, Tuhan, dengan api cinta-Mu yang begitu bergelora. Sehingga kami mau berkata, Yesus, Kau adalah segalanya. Kau adalah pribadi yang berarti bagiku. Lebih dari apapun, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Roh Kudus, kalau Engkau sudah berbicara buat setiap kami mau pulang dari tempat ini. Hati kami dipulihkan kembali. Katakan lagu, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku.
bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini. Dan tiba saatnya kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Dan kami mengikuti ibadah secara online. Kami juga rindu Tuhan, kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, cinta yang penuh bergelora. Tuhan taruh kembali dalam hatimu, sehingga engkau memiliki gelora cinta yang begitu dalam kepada Tuhan. Terimalah semua anugerah kebaikan, perlindungan dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.